Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kami semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mohon izin mempresentasikan materi kami, yaitu penegakan keadilan hukum di Indonesia. Slide selanjutnya. Baik, kami sekelompok beranggotakan 6 orang, yaitu Waldi Wardana, kemudian saya sendiri selaku moderator pada kesempatan hari ini, Rahmawati, kemudian Aldi Yusa, kemudian Andi Syahriana, kemudian Muhammad Raihan Khairul Anam, kemudian Sheryl Gabriel. Slide selanjutnya. Baik, poin-poin pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu latar belakang pembuka sistem hukum yang diterapkan di Indonesia, kemudian implementasi keadilan bagi masyarakat Indonesia, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum, serta upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum. Slide selanjutnya. Latar belakang. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan latar belakang dari masalah yang akan kami bahas terlebih dahulu. Penegakan hukum di Indonesia merupakan fokus utama dalam proses reformasi, tetapi kenyataannya upaya itu masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Keadilan dalam penegakan hukum sendiri sudah jelas tercantum dalam sila kelima Pancasila, kedua dan kelima yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu bagaimanakah realitas dari penegakan hukum di Indonesia? Sudahkah masyarakatnya merasakan keadilan? Oleh karena itu, kami akan membahas pada kesempatan kali ini. Oke, slide selanjutnya. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Waldi Wardana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sedikit interupsi, kayaknya bagian yang sistem hukum, saya Aldi Yusa selaku yang membawakan materi sistem hukum. Oh baik, kepada Aldi Yusa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Aldi Yusa akan melanjutkan pemaparan kelompok kami dengan submateri sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Sistem ini digunakan di negara-negara Eropa seperti di Belanda, Prancis, Italia, Jerman, dan di beberapa negara-negara bekas koloni seperti di Indonesia, bagian di Asia, dan Amerika Latin. Pada sistem hukum Eropa kontinental memiliki karakteristik sebagai berikut. Prinsip utamanya adalah bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Tujuan hukum adalah kepastian hukum. Ada gium yang terkenal, tidak ada hukum selain undang-undang. Hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum, tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Indonesia merupakan negara hukum. Ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan, yakni dari segi kegunaan atau tujuannya dan dari segi landasan hukumnya. Sistem tata hukum yang digunakan sebelum 17 Agustus 1945 antaranya adalah sistem hukum Hindia Belanda, berupa sistem hukum barat dan sistem hukum asli atau hukum adat. Hukum adat sangat ditaati oleh masyarakat pada masa itu karena mengandung nilai-nilai keagamaan, kesusilaan, tradisi, dan kebudayaan yang tinggi. Namun hukum adat kemudian berlangsung tergeser disebabkan adanya diberlakukannya kodifikasi hukum barat secara efektif sejak 1848.
pada 1848, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan Acara Pidana berlaku bagi penduduk Belanda di Indonesia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Aldi. Kemudian penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rehan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Implementasi keadilan bagi masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan pedoman untuk mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai yang luhur. Sila kelima merupakan pengkhususan dari sila-sila yang mendahuluinya. Sila kelima didasari dan dijiwai oleh sila-sila yang mendahulunya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh sebab itu, pelaksanaan sila kelima ini tidak dapat dilaksanakan terpisah dengan sila-sila lainnya. Persatuan dan kesatuan dalam sila kelima dengan sila yang lainnya senantiasa merupakan satu kesatuan. Tujuan negara Indonesia adalah menjadikan bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, adil dan makmur. Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat. Setiap warga harus mengembangkan sikap kekeluargaan, kerjasama, dan kerja keras terhadap sesama warganya. Sikap suka memberi pertolongan kepada orang lain ini diperlukan agar dapat berdiri sendiri, dan dengan sikap yang demikian ia tidak dapat menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat semena-mena terhadap orang lain, tidak melakukan hal-hal yang bersifat pemborosan, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Saudara Rehan. Kemudian penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Andi Syahriana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kasus-kasus besar yang menimpa orang-orang besar tidak banyak yang sampai pada ujung penyelesaiannya, sementara ketika sebuah perkara menimpa masyarakat kecil, persidangan dan vonis pengadilan pun berjalan dengan lancar. Adapun 14 kendala penegakan hukum di Indonesia antara lain yaitu ketatanegaraan yang menempatkan jaksa agung sejajar dengan menteri, yang berikutnya sistem perundangan yang belum memadai, faktor sumber daya manusia, faktor kepentingan yang melekat para aparat pelaksana, baik itu kepentingan pribadi, golongan maupun politik kenegaraan, korporasi dan institusi, tekanan yang kuat kepada aparat penegak hukum, faktor budaya, faktor agama, legislatif sebagai lembaga legislasi kurang memberi contoh tauladan yang baik dalam penegak hukum, kemasan politik pemerintah, faktor kepemimpinan, kuatnya jaringan kerjasama pelaku kejahatan, kuatnya pengaruh kondisi dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum, dan yang terakhir pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Saudara Syahriana. Kemudian penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sheryl. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai faktor yang menghambat penegak hukum. Yang pertama, faktor hukumnya adalah faktor penegak hukum yang terkait dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Yang kedua, faktor penegak hukumnya adalah peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan yang berlaku. Faktor ini juga meliputi bagaimana aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum
sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya. Berikutnya, faktor masyarakat adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga mempengaruhi faktor kebudayaan, sebagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada. Faktor yang mempengaruhi penegak hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, serta faktor sarana dan prasarana. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari berbagai tatanan yang terdiri atas berdasarkan unsur yang saling berhubungan atau berkaitan erat. Bisa dikatakan bahwa dalam suatu sistem hukum 3 faktor, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain untuk menciptakan penegak hukum. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian pembahasan terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aldi Wardana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan keadilan. Nah, penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menentukan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat, selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat, juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegakan hukum. Oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik, oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra dari hukum itu sendiri. Selain itu, teladan baik dari integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyelenggaraan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan, dan putusan yang dijatuhkan. Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili, yaitu berupa perkara perdata dan pidana. Keterlambatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat pengadilan perkara pidana. Dalam perkembangannya, terbentuk beberapa badan peradilan dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Adapun upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi. Kedua, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Penegakan hukum ini sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Mungkin sekian yang bisa kami presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.